mengenal diabetes dan terapi herbalnya. Untuk presentasi kali ini dipersembahkan oleh Pak Orhani dan juga produk Habas gitu ya. Karena ini yang nanti kita akan bahas produknya. Jadi mengenal produk sekaligus juga mengenal penyakitnya. Nah, sebelum masuk ke penyakit, kita harus tahu dulu tentang proses makan. Ya, yang namanya makan, karena ini kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Jadi ketika kita makan, yang perlu kita pahami adalah tubuh kita itu, usus kita dan lain sebagainya, itu tidak tahu nama makanan yang masuk ke dalam perut kita. Ya, yang tahu nama itu kan kita. Oh ini roti, oh ini nasi, oh ini jagung, oh ini tepung dan lain sebagainya. Tapi ketika masuk ke mulut, mulut kita tuh tidak tahu ini apa nasi, ya, apa roti, gitu ya, apa tempe, gitu ya, itu nggak tahu. Masuk usus juga begitu, ya, masuk usus pun juga tidak tahu apakah ini tempe atau tahu atau daging dan lain sebagainya nggak tahu. Jadi bagaimana tubuh itu mengenali makanan? Ya dari komposisinya, ya dari komposisinya atau dari kandungannya. Jadi bukan dari nama. Kalau nama itu kan kitanya, karena kita melihat, wah ini apa nih? Oh bala-bala. Ah, itu nama. Tapi ketika masuk ke dalam tubuh, usus kita itu tidak terus kemudian, wah ini bala-bala, nggak begitu. Dia akan mengurai gitu kan. Oh, ada tepung. Tepung itu apa sih? Gitu kan. Oh, ada toge. Toge itu apa sih? Gitu kan. Kemudian oh ada mungkin kolnya. Oh, kol itu apa sih? Gitu. Jadi dipecah tidak menurut namanya, tetapi menurut komposisinya. Nah, komposisinya itu ada mikro dan makro nutrisi, gitu ya. Makronutrisi itu adalah komponen yang besar. Sedangkan mikronutrisi itu komponen yang kecil. Nah, mikronutrisi itu dari vitamin, ya, ada vitamin A, B, C itu jumlahnya kecil, maka disebut sebagai mikro. Ya, mineral juga kecil, karena kita tubuh kita itu ada memerlukan mineral, contoh zat besi. Ya, jadi tubuh kita tuh butuh, tapi ya nggak banyak, gitu kan. Artinya untuk komponen-komponen seperti darah itu butuh zat besi, gitu. Tapi tidak terlantas kemudian kita makan besi, enggak. Makanya kita sebut sebagai mikronutrisi. Ya, karena jumlah yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu nggak banyak. Nah, vitamin juga gitu. Vitamin A juga nggak terlalu gede-gede banget. Makanya 500 miligram aja itu udah dihitung sebagai dosis yang besar, gitu kan. 500 mili, padahal cuma mili, bukan gram, gitu ya. Nah, kemudian kalau makronutrisi, itu kita asup dalam jumlah yang besar, maka disebut sebagai makro. Nah, makro itu apa saja? Itu terdiri dari karbohidrat, protein, lemak. Ini banyak, gitu kan. Makanya disebut makro. Protein misalnya, kita makan ayam. Nah, itu kan makan tidak hanya sekedar miligram. Ya, makan ayam kok miligram itu ya kecil banget. Itu cuma jadi serilit, gitu ya. Kemudian lemak juga tidak mungkin cuma miligram, ya bisa sekian apa kalau dihitung total semuanya, ya kalau makan gaji, kemudian makan lemak jandu gitu ya, atau sop yang ada lemaknya, itu nggak mungkin cuma dikit, ya belum lagi gorengan. Jadi ini makro ini yang banyak, apalagi karbohidrat, ada yang makan nasi itu sampai sebakul gitu ya, jadi sepiring gede. Nah ini jumlah yang dimakan banyak. Beda dengan tadi zat besi, nggak mungkin zat besi kok sepiring gitu kan. Itu gimana ngunyahnya gitu kan. Maka disebut nutrisi atau zinc. Zinc itu seng. Ya kalau makan tongseng memang sepiring, tapi kalau sengnya aja tanpa tongnya tadi itu gitu ya, itu ya zinc atau seng ya tadi itu kita makannya dikit. Ya biasanya zinc itu banyak terdapat misalnya pada habatus sauda itu banyak zincnya itu. Kemudian seafood ya kayak kerang itu banyak zincnya, zinc atau seng gitu ya. Tapi maksudnya walaupun dikatakan banyak, ya jumlahnya tidak terlantas besar sepiring itu enggak, karena enggak mungkin kita makan seng gitu kan. Makanya disebut sebagai mikro. Ya, kalau makro yang banyak gitu ya. Nah, dari tiga komponen makro itu gitu ya, itu nanti akan dipecah dulu ya ketika masuk ke dalam tubuh. Jadi tubuh itu kenalnya apakah ini karbohidrat, protein, lemak, atau vitamin dan mineral. Ya, kalau vitamin dan mineral karena jumlahnya sedikit atau kecil kita nggak bahas dulu. Kita bahas yang makro, ya makronutrisi. Ya. Karbohidrat ketika masuk itu akan dicerna, akan dipecah dalam bentuk monosakarida. Karena karbohidrat itu ada yang polisakarida. Polisakarida itu masih bentuk kimia kompleks. Nah, ini dipecah dulu.
Ya, jadi tidak langsung bisa diserap. Nasi itu tidak diserap dalam bentuk nasi. Ya, dipecah dulu, dipecah menjadi monosakarida yang namanya glukosa. Nah, ketika sudah jadi glukosa inilah masuk ke dalam darah. Ya, sehingga namanya glukosa darah atau gula darah. Itu dari asalnya karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat apa saja? Ya, kita kan taunya gula, betul, gitu kan. Karena gula begitu masuk, gula itu bahasa latinnya sukrosa. Ya, sukrosa, gula pasir, masuk diubah menjadi glukosa gitu ya, terus naikin gula darah. Nasi sama, ya itu diubah dulu jadi glukosa. Jagung sama, diubah oleh tubuh menjadi glukosa, gitu kan. Kentang sama juga, itu karbohidrat, diubah menjadi glukosa, gitu kan. Nah, terus buah gimana? Sama. Buah pun ketika dikunyah masuk menjadi glukosa. Jadi hal-hal yang tadi saya sebut, buah-buahan, ubi-ubian, yang dari tumbuhan itu ketika masuk berupa karbohidrat akan dipecah menjadi monosakarida yang kemudian menaikkan gula darah. Nah, ini nanti akan menjadi jawaban. Saya udah menghindari nasi kok gula darahnya masih tinggi ya. Kalau masih makan jagung, masih kentang, masih tepung gitu ya, terigu dan lain sebagainya itu semuanya masih karbohidrat. Ya, karena yang paling mudah begini. Karbohidrat itu sumber nabati. Ya, karena tumbuh-tumbuhan itu menyimpan cadangan energinya dalam bentuk karbohidrat. Beda dengan manusia atau hewan. Hewan itu kalau nyimpen cadangan energinya dalam bentuk lemak. Ya, dalam bentuk apa? Lemak. Itu hewan. Manusia juga begitu. Tapi kalau tumbuhan menyimpan cadangan energinya dalam bentuk karbohidrat. Ada yang disimpan di ubi. Ya, misalnya kita makan ubi, ketela gitu ya, atau mungkin juga pengkuang dan lain sebagainya. Itu adalah karbohidrat karena tumbuhan menyimpan energinya di situ. Biasanya yang tinggi karbohidrat adalah bentuknya umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian, sama batang. Ya, jadi batang tumbuhan, umbi-umbian, kemudian buah dan biji. Nah, biji itu contohnya apa? Padi, ya gandum itu biji-bijian karena disitulah tumbuhan menyimpan karbohidrat. Jadi kalau dari tumbuhan, biji-bijian, buah-buahan, kemudian umbi dan juga batang, batang itu contohnya tebu. Nah, tebu itu isinya gula ya kita tahu gitu karena memang tumbuhannya menyimpan energinya itu di batangnya itu. Jadi ketika itu dimakan ya gula langsung naik. Makan umbi-umbian, gula tubuh kita ya langsung naik. Makan biji-bijian, gula juga naik. Walaupun ada sebagian biji-bijian yang nantinya gulanya rendah, bahkan tidak ada gulanya, ada juga. Gitu kan? Ada juga buah yang gulanya itu rendah sekali, bahkan cenderung banyak lemaknya, seperti misalnya alpukat. Nah, itu lemak itu dalam bentuk lemak. Kalaupun ada karbohidratnya, itu karbohidrat berupa serat. Ya, jadi serat itu bukan monosakarida. Nah, monosakarida itu bentuknya glukosa, fruktosa, gitu, atau laktosa. Itu bentuk glukosa atau bentuk monosakarida. Tapi kalau yang kompleks, yang polisakarida, serat, serat itu aman, tidak menaikkan gula darah. Serat itu contohnya misalnya gini, kayak kelapa, sabutnya itu kan seratnya, yaitu lah masa bisa dimakan. Enggak, saya cuma ngasih ilustrasi, bukan masalah makanannya. Serat kayak sabut kelapa gitu, itu kan itu serat. Nah, itu juga karbohidrat, tapi itu polisakarida. Itu tidak akan menaikkan gula darah. Makanya serat itu adalah bagian dari karbohidrat yang tidak menaikkan kadar gula. Kemudian setelah karbohidrat, makronutrisi yang lain itu protein. Nah, protein itu contohnya apa? Daging. Jadi daging itu bukan lemak, kecuali kalau dimakan gajihnya. Gajih itu lemak. Tapi kalau dagingnya sendiri itu protein. Ya, kemudian kalau kita makan ikan, ikan itu protein. Ya. Kemudian kalau makan jeroan, jeroan itu juga protein. Itu protein hewani, gitu ya. Kalau makan ceker dan lain sebagainya, itu ada protein yang namanya sebut sebagai protein hewani. Nah, ada juga protein nabati dari tumbuhan. Contohnya misalnya kedelai. Ya, makan protein nabati kedelai itu protein. Nah, itu dipecah
ya, dipecah dulu. Kalau tadi karbohidrat dipecah jadi monosakarida terus diserap jadi gula darah. Kalau protein dipecah dalam bentuk asam amino, ya, asam amino. Nah, kalau lemak dipecah menjadi dalam bentuk asam lemak, ya, asam lemak. Jadi asam lemak ini adalah pecahan dari lemak. Jadi lemak itu tidak diserap langsung jadi lemak gitu, enggak. Ya, tapi dipecah dulu menjadi asam lemak. Jadi di dalam tubuh kita ada berkeliaran lemak itu dalam bentuk asam lemak. Sebelum nanti disimpan lagi jadi gaji namanya trigliserid. Ya, gaji kita tuh namanya trigliserid. Nah, ini makronutrisi. Nah, di gambar ya coba diperhatikan di gambar presentasi ini itu ada nasi, sayur. Ya, tapi apakah itu sayur? Ya, coba diperhatikan. Nasi itu adalah karbohidrat. Nah, di situ ada sayurnya itu kentang sama makroni, gitu ya. Makroni itu tepung. Tepung berarti apa? Karbohidrat juga. Terus di situ ada kentang. Nah, kentang itu apa? Kentang juga karbohidrat. Ya, jadi walaupun di situ ada nasi, ada sayur, ya, tapi sebenarnya ini semuanya karbohidrat. Ya, proteinnya sedikit sekali. Ya, proteinnya sedikit sekali. Makanya dulu kan kita ada konsep nasi, sayur, lauk, gitu kan. Tapi kalau nasi terus sayurnya sayur kentang plus makaroni, gitu ya. Terus kemudian lauknya perkedel, ya. Itu kita belum dapat protein sama lemaknya atau lemak proteinnya dikit banget. Jadi itu masih dominan karbohidrat. Nah, karena tubuh itu tidak tahu nama makanan. Yang dia tahu apakah yang masuk itu karbohidrat, protein, atau lemak. Nah, ini penting sekali. Jadi nanti jangan lagi kita boleh makan ini enggak kalau diabetes. Tubuh kita itu tidak kenal yang namanya makanan. Tubuh kita itu hanya kenal apakah itu karbohidrat, protein, atau lemak gitu kan. Nah, sehingga ketika sudah makannya nasi, sayurnya sayur kentang dengan makroni gitu ya, terus kemudian pakai perkedel sama kerupuk pakai tepung gitu ya, terus minumnya manis, wah sudah diabetes itu dari emas ya, lauk dan minumannya semuanya gula sebenarnya yang akhirnya ujung-ujungnya satu sudah 4 sehat kok masih tidak sehat ya karena yang dimakan cuma satu komponen yakni karbohidrat. Kemudian berikutnya setelah kita mengenal makronutrisi, nah yang terjadi saat makan karbohidrat ya yang terjadi saat kita makan karbohidrat itu adalah makin banyak karbohidrat yang dimakan, glukosa darah kita itu akan naik. Karena tadi karbohidrat itu akan dipecah jadi monosakarida. Sehingga nanti diserap tubuh glukosanya naik. Nah, kemudian kalau glukosa naik, kan harus dipakai tenaganya. Kemudian energinya itu diolah gitu ya. Dan siapa yang ngolah itu namanya insulin. Ya, di sini kita tunjukkan gambar gitu ya di mana gambar yang ada di sini insulinnya itu kalau kemasukan protein gitu ya kalau kemasukan protein dengan kemasukan karbohidrat dan kemasukan lemak itu ternyata respon insulinnya beda ya yang paling tinggi adalah yang warna merah. Ini saya zoom dulu ya. Saya zoom. Nah, ini karbohidrat warna merah. Misalnya makan nasi, minum yang manis, boba, jus, atau apa. Sekarang kan banyak minuman-minuman tadi yang dibilang Mbak Angel tadi di depan itu. Kenapa ini banyak ini ya? Karena minuman-minuman di pasaran itu semuanya melibatkan gula. Nah, begitu minum makanan yang mengandung karbohidrat karena ada gula pasirnya, itu lompat tuh insulinnya. Langsung, teng gitu ya, warna merah. Nah, kemudian kalau makan protein naiknya nggak tinggi, ya insulinnya gitu. Karena respon insulin itu hanya tinggi kalau ada karbohidrat. Protein ya naik sedikit terus landai lagi. Apalagi yang dimakan lemak itu nggak terlalu naik ya landai aja biasa yang warna kuning itu. Ya, padahal yang bikin komplikasi ya pada diabetes itu adalah yang namanya hiperinsulin. Hiperinsulin itu apa? Produksi insulin berlebihan. Jadi kalau kita ini belum kena diabetes, respon insulin yang seperti di gambar ini. Ya, ini respon insulin kita itu ini. Dan bahaya mengancam itu ketika insulinnya selalu dipompa tinggi.
Loh kok insulinnya bisa tinggi terus kenapa? Karena yang dimakan selalu ngemil terus ya. Coba dari pagi gitu ya sarapan nasi itu udah naik. Selesai itu nanti ngemil snack. Snack rata-rata karbohidrat, entah keripik ya, entah kerupuk ya. Ada keripik, ada kerupuk. Kemudian ada lagi yang dari kentang-kentang atau apa. Coba perhatikan, hampir semua snack kita itu adalah sumbernya nabati dan itu adalah semuanya karbohidrat. Jarang yang snack-snack protein. Ya, snack protein itu malah pada takut. Misalnya keripik ceker, misalnya itu protein itu. Ya, keripik kulit sapi itu protein. Ya, tapi rata-rata orang ngemil, gorengan dan sebagainya itu adalah yang digoreng, yang dicemil adalah karbohidrat. Maka insulin kita itu akan selalu sudah naik puncak, belum sempat turun dinaikin lagi, naik lagi, habis makan tepung-tepung, karbohidrat dan sebagainya, minum lagi yang manis-manis. Jadi akhirnya insulin kita itu naik pol. Nah, naik pol itulah yang nantinya kita cek terjadi resistensi insulin. Resisten itu artinya kebal, ya kebal. Nah, kita akan mempelajari sedikit nih agak teknis nih, gitu ya. Insulin itu kerjanya gimana sih di tubuh kita, gitu ya. Di sini saya tunjukkan nih, how does insulin work? Ya, ini biar agak pinter lah kita buka rahasianya insulin itu ngapain sih sebenarnya kerjanya. Jadi setelah gula kita masuk ke dalam tubuh kita, glukosa darah dalam tubuh kita itu bertambah karena kita makan nasi, makan tepung, makan cemilan dan sebagainya, maka gula darah itu harus segera diturunkan kalau enggak tinggi. Nah, maka insulin itu fungsinya adalah membuka sel. Jadi kalau di gambar ini, coba dilihat, insulin itu kayak kunci yang masuk ke lubang kunci. Nah, lubang kuncinya itu namanya insulin reseptor. Nah, terus ada dalam sel itu ketika sudah dibuka kuncinya jebret gitu ya, itu ada namanya glucose channel. Glucose channelnya buka. Kalau yang tadi tertutup warna hijau, ini ya, bisa perhatikan warna hijau itu masih tertutup, close ya. Ketika insulinnya diproduksi, terus membuka glucose channelnya. Nah, di sini terbuka. Ketika terbuka selnya, itu gulanya dimasukkan ke dalam sel. Jadi tadinya gula itu di luar sel, gitu ya. Ketika insulin datang, dimasukkan ke dalam sel. Kalau gulanya sudah rombongan gula ini sudah masuk ke dalam sel, berarti dalam darah kalau dicek gulanya normal. Ya, jadi insulin itu fungsinya itu, buka sel, masukin gula ke dalam sel agar gula darahnya normal. Nah, berarti kalau gula darahnya tinggi itu gimana? Kenapa terjadi begitu? Ya, karena kapasitas sel untuk dimasuki gula itu juga terbatas. Ya, kayak angkot ya. Angkot itu kan nyari penumpang, nyari penumpang. Begitu penuh ya nggak bisa dimasukin lagi. Ketika sudah penuh, nggak bisa dimasukin lagi, akan terjadi yang namanya penolakan ya penolakan. Jadi insulinnya itu mau buka sel itu ditolak ya terjadi penolakan. Jadi insulin reseptornya itu mau dimasukin insulin itu terjadi yang namanya resisten tadi itu kebal, nggak mau dibuka nggak mau ya karena sudah kebanyakan gula yang dimasukkan. Jadi sistem perlindungannya jalan. Ya karena kapasitasnya terbatas, masukin lagi, masukin lagi, masukin lagi. Nah, akhirnya terjadi resistensi. Nah, biar bisa muat lagi gimana? Akhirnya apa coba yang terjadi? Dokternya ngasih obat yang nambah insulin gitu ya. Karena dianggap, wah ini kok ketika makan gula darahnya tinggi, ini berarti banyak gula belum masuk ke dalam sel. Nah, biar gulanya masuk ke dalam sel gimana? Ini kita pompa lagi kasih obat yang bisa memproduksi insulin. Nah, jadi sudah terjadi resistensi inilah yang kita sebut sebagai diabetes tipe 2. Jadi kalau Bapak Ibu itu pernah mencapai gula darah 200, itu sudah masuk kriteria diabetes. Ya, atau HbA1c-nya di atas 7, itu juga sudah masuk diabetes. Gitu kan. Biasanya 7, 8, itu wah ini udah diabetes itu. Nah, angka HbA1c. Nah, kalau sudah begitu, gitu ya, biasanya dokter malah tidak pernah menganjurkan gulanya tolong dikurangi dong. Enggak, ya udah makan aja minum obat. Yang penting minum obat. Padahal obat yang diberikan itu hanya sekedar memproduksi insulin untuk nambah kapasitas dijejel-jejelin lagi selnya itu dengan gula.
Ya tadinya kan dengan dosis biasa insulin dijejel-jejeli udah penuh nih. Nah, tambahin insulinnya, jejelin-jejelin lagi gitu kan. Tapi sebanyak-banyaknya insulin yang diproduksi akan sampai pada kondisi di mana produsen insulin itu kelelahan. Nah, jadi yang produksi insulin siapa? Itu adalah pankreas. Ya, jadi ketika terjadi diabetes tipe 2, ya, itu bukan berarti insulinnya kurang, bukan. Justru insulinnya berlebih, ya, tapi gagal memasukkan gula ke dalam sel sehingga gulanya berkeliaran di darah, di pembuluh darah. Jadi kalau Bapak Ibu cek gula darahnya jebret 300, itu berarti gula darahnya itu tidak masuk ke dalam sel, tapi berkeliaran di darah. Itu bahaya itu. Nah, oleh dokter dikasih obat untuk nambahi insulin. Padahal ketika itu apakah kurang insulin? Tidak. Pada saat gula tinggi, pada diabetes tipe 2, itu tidak kekurangan insulin. Tapi biasanya dokter ngasih obat yang naikin insulin. Apakah berhasil memasukkan? Ya berhasil, tapi tidak menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena pankreasnya jadi makin kelelahan. Capek, udah ngelembur bikin insulin banyak, ya dikasih obat lagi tambah lagi insulinnya produksi gitu ya, terus menerus sampai akhirnya yang namanya sel pankreas itu mati, ya karena dilepaksa lembur siang malam. Kenapa lembur? Ya karena orangnya juga nggak pernah berhenti makan, ya pagi sarapan terus ngemil, di antara waktu makan tuh ngemil terus, nggak berhenti berhenti, makan siang selesai makan siang ngemil terus sampai sore. Nah, sore udah dia, ini saya nggak akan makan malam terlalu malam. Mulai maghrib udah nggak makan. Tapi cemilan snacknya banyak. Sampai menjelang tidur masih masih makan. Terus susah tidur. Tiba-tiba mie dok-dok lewat. Ya, nasi goreng lewat. Wah, hajar sekalian. Gitu kan. Wah, tambah itu insulinnya 24 jam itu diproduksi terus. Ketika gulanya gagal masuk ke dalam sel, kasih obat produksi insulin lagi. Bahkan nggak cukup itu, tambah lagi sesuatu yang apa namanya memaksa pankreasnya itu untuk bekerja mati-matian. Ya akhirnya bener mati gitu ya. Karena mati-matian pankreasnya mati, akhirnya sama sekali tidak bisa diproduksi insulin. Nah, ketika itulah tidak mempan lagi, karena obat itu fungsinya memaksa pankreas kerja rodi. Nah, di saat kerja rodinya itu sudah mematikan sel pankreas, saat itulah obat tidak mempan. Karena pekerjaannya itu sudah nggak ada yang bisa dipaksa bekerja. Ujung-ujungnya apa? Dia harus disuntik insulin dari luar. Nah, itulah yang kita sebut sebagai diabetes tipe 1. Ya, tipe 1 itu tergantung sama insulin. Jadi diabetes tipe 2 efek dari resisten insulin. Jadi bukan karena insulin kurang ya, tapi berlebih, hanya resisten atau kebal, itu bisa berubah menjadi diabetes tipe 1 gara-gara pankreasnya mati karena kerja mati-matian. Ya, tipe 1 inilah yang akhirnya disuntik insulin dari luar. Nah, ini tolong difahami ya. Jadi salah siapa ini sebenarnya? Itu kenapa pankreasnya mati, kemudian sampai akhirnya disuntik dari luar? Ya salah kita sendiri yang masih blepek tubuh kita itu dengan gula, gula, gula. Sebenarnya bukan hanya gula pasir. Kalau saya bilang gula itu gula pasir, karbohidrat. Yang benar tuh karbohidrat. Gitu. Jadi masukin karbohidrat lagi, karbohidrat lagi, karbohidrat lagi. Ya akhirnya ujung-ujungnya yang tadinya cuma obat, akhirnya suntik insulin. Gitu. Itu prosesnya seperti itu. Nah, sekedar ngasih gambaran kenaikan gula darah. Ya. Jadi nanti biar bisa menggambarkan. Jadi kadar gula darah kita dengan gula sesendok sekian itu cuma 5 gram. Itu bisa gambarin ya gula pasir segitu itu. Itu naikin kadar gula darah 100. Wah, jadi bapak-bapak yang sudah punya diabetes, kalau misalnya gula darahnya misalnya sudah normal, saya cuma 110 dok, gitu kan. Oke, ya sudah normal, saya mau bikin minum aja, terus gulanya dikit aja, dikit ya cuma segambar itu yang digambar ini ya, cuma segitu. Nah, terus diminum, kaget, tiba-tiba kok jadi 200. Lah iya, 5 gram itu naikin 100. Apalagi kalau wah agak manisan lagi tambah 2 sendok, 3 sendok, ya naiknya luar biasa. Itu nasi juga sama, nasi segitu juga naikin 100, apalagi sepiring. Ya tubuh sudah nggak bisa ngolah gula, diblepekin nasi sepiring gitu, waduh luar biasa gitu kan.
Nah ini biar difahami ya kenapa kok nggak pernah berhasil nurunin kadar gula karena kasih mengizinkan untuk dinaikkan dengan makanan-makanan. Karena sekali lagi makanan kita tidak pernah tahu apakah itu gula pasir, apakah itu nasi, apakah itu kentang. Yang dia tahu yang masuk ini tamunya karbohidrat, protein atau lemak. Ya, jadi kalau misalnya penderita diabetes makan ayam, ya dengan catatan bumbunya tidak pakai gula pasir, misalnya digoreng dengan bumbu ya garam, mungkin dengan bawang-bawangan apa dan sebagainya, kasih bumbu, makan ayam 1 ekor misalnya, itu gula darahnya nggak bakal naik. Kenyangnya dapat, gula darahnya nggak akan naik. Kenapa? Karena yang masuk protein. Ya protein tidak menyebabkan glukosa naik. Nah, yang jeleknya lagi, gitu ya, jeleknya gula darah kita itu sebenarnya naik juga bukan hanya sekedar dari makanan, tapi dari stres. Ya, stres tinggi itu menyebabkan kortisol tinggi. Nah, kortisol itu adalah hormon yang memacu liver untuk memproduksi gula sendiri. Ah, ini bab penting ini. Jadi Bapak-bapak Ibu-ibu harus tahu bahwasanya tubuh kita itu bisa memproduksi gula tanpa makan. Nah, kenapa? Ya tubuh kita tuh memang bisa produksi gula. Makanya kalau sudah dari luar makanin gula, terus stresnya tinggi, tubuh juga memproduksi gula, akhirnya apa? Dari luar masuk gula, nambahin gula, dari dalam produksi gula, ya makin beludak kadar gulanya. Makanya ada orang-orang yang saya sudah tidak makan nasi, sudah ngurangin gula, sudah ini semuanya ada ini, tapi stresan, gara-gara itu malah stres. Waduh, gimana? Penyakit kok nggak bisa sembuh dan stres gitu, apalagi terus waduh banyak utang, waduh bisnis lagi lesu dan lain sebagainya, itu liver langsung memproduksi gula tinggi. Ya, kenapa? Karena yang namanya stres itu didesain di tubuh kita itu fungsinya adalah untuk gerak. Stres itu fungsinya untuk gerak. Makanya tiap pagi itu hormon stres kita itu adalah paling tinggi. Karena kita diharapkan di pagi hari itu gerak, cari rezeki gitu ya. Dengan gerak, maka gula yang diproduksi oleh tubuh akan kepake. Makanya olahraga paling bagus itu pagi, jangan malam. Malam nanti ganggu hormon melatonin kita. Nah, kalau pagi memang harus banyak gerak. Ya, karena produksi liver kita untuk memproduksi gula itu tinggi. Ya, sehingga olahraga pagi, nyari rezeki pagi. Sebagaimana juga di dalam Al-Quran, ya, ja'alnal nahara ma'asya. Jadikan siang itu mencari maisha. Karena produksi liver memproduksi gula itu juga tinggi. Tapi kalau siangnya mager, malah banyakkan makan, nonton TV, nonton sinetron gitu ya. Apa nggak banyak ini ya, akhirnya gula sudah makannya tinggi gula, livernya juga memproduksi gula, ya jadilah numpuk-numpuk gitu ya. Nah, terapi medis. Ini saya bilang medis dulu, sebelum kita bahas herbal. Biar kenal juga, karena saya yakin bahwa Bapak Ibu yang kena diabetes itu juga mesti berobat medis, gitu kan. Jadi kadar gula tinggi, ya, ketika karbohidratnya makannya itu berlebihan, gula darahnya tinggi, makin dihajar obat, ya, dengan peninggi insulin. Contohnya glibenclamid misalnya. Ini biasanya dikasih, ini paling murah ini. Obat paling murah glibenclamid ini generik ya. Atau nanti mereknya macam-macam gitu ya, tapi isinya glibenclamid gitu ya. Itu untuk menaikkan insulin. Itu langsung turun. Bahkan kadang-kadang saking turunnya itu bisa ngedrop, bisa gemeteran, ya hipoglikemik itu gula darahnya anjlok ya. Padahal insulin sudah sangat tinggi. Ya, jadi ketika kita diabetes tipe 2 itu insulin sudah sangat tinggi, tapi resisten. Nah, terus dikasih glibenclamid, yo makin tambah tinggi. Padahal penyebab komplikasi itu salah satunya adalah insulin tinggi. Nanti saya akan tunjukkan hiperinsulin atau insulin terlalu tinggi itu efeknya kemana saja. Ya. Kemudian stres tinggi, liver memproduksi gula, ya glukoneogen, diberi metformin. Nah, jadi kalau Bapak Ibu dikasih obat yang namanya metformin, itu adalah obat untuk mengurangi produksi gula dalam liver. Ya, biasanya untuk orang yang stresan tadi itu. Stres itu macam-macam loh ya. Jadi jangan stres itu kayak maaf-maaf dianggapnya stres orang kayak orang gila. Enggak, stres itu pikiran ya, enggak tenang hidupnya, depresi, ya banyak masalah dan sebagainya itu akan maju stres semuanya. Kemudian kalau mau bagus ya, tadi sudah dari luar masukin gula bikin gula tinggi. Ya, kemudian insulin juga tinggi, terus dikasih lagi insulin makin tambah tinggi, padahal itu jadi efek samping, gitu ya. Stres tinggi. Nah, kalau mau bagus, harusnya prinsip terapi yang baik itu jangan hanya mompa ban bocor. Saya sering ngulang istilah ini, jangan mompa ban bocor.
Kalau mau mompa, bocornya juga harus ditambal. Nah, mompa itu maksudnya adalah ngasih terapi. Ya, kalau ngasih terapi, bocornya itu juga harus ditambal dulu. Bocor itu adalah dengan lifestyle-nya. Lifestyle itu harus ditambal dulu. Karena kalau cuma mompa, bocornya nggak diperbaiki, capek. Ya, bayangin mompa kok ban bocor, capek. Kalau bocornya halus sih masih lumayan lah, masih di. Tapi kalau bocornya sudah bocor gede, ya nggak bisa diapa-apain. Jadi harus ditambal dulu gitu. Makanya harus holistik tuntas. Nah, bahasa kita holistik itu menyeluruh. Ya bocornya ya ditangani, ya kempesnya ya dipompa gitu ya. Jadi terapi diberikan dan sebab sakitnya ditinggalkan. Bocor itu yang bikin sebab sakit. Ya, pompa itu untuk terapinya. Terapinya pompa. Tapi sebab sakitnya, yakni bocornya, ya harus ditambal. Sebab sakitnya itu harus ditinggalkan. Jangan sampai sebabnya ayo, dihajar aja. Obatnya juga ayo, juga dihajar. Nah, itu nanti tambang. Ya, tarik tarikan antara penyebab sakit dan penyebab sembuhnya itu kuat-kuatan gitu kan. Kalau kebetulan pas sebab sakitnya lemah, terus obatnya pas lagi kuat-kuatnya ya mungkin akan membaik. Tapi ketika suatu ketika lengah, sebab sakitnya itu dihajar aja itu ya, jadi malah tambah kuat, ya obatnya akan nggak ngefek. Gitu kan. Jadi tetap ini akan melibatkan pilihan sehat itu ada pada si pasiennya. Ya terapi kita akan kasih jalan-jalan terapinya, tapi juga bagaimana kalau mau tuntas, itu juga sebab sakitnya ditinggalkan. Ada orang kejepit pintu, nyeri, terus minum obat nyeri. Ya, karena minum obat nyeri kan nyerinya berkurang, tapi jepitannya nggak dilepas. Wah, itu diketawain yakin saya. Itu mesti diketawain. Kenapa? Ya, tangan saya nyeri banget gitu kan. Ya udah minum obat nyeri, tapi kok masih nyeri ya? Lah iya, jepitannya belum dilepas, masih di pintu mulu jarinya gitu ya. Nah, itu gambaran lucu sebenarnya gitu ya. Tapi kadang-kadang kita tuh melakukan yang lucu-lucu itu di dalam setiap hari kita. Ya, obat gulanya diminum jadi turun, tapi penyebab tingginya gula juga masih dikerjakan tiap hari. Nah, itu jadi kejadian lucu sebenarnya. Cuma jadi gak lucu karena itu jadi penyakit masalahnya gitu ya. Nah, jadi ini terapi medis itu harus tuntas. Berikutnya, nah kita bahas masalah herbalnya. Di sini ada herbal habatus sauda dan zaitun. Nah, produknya ini habas, ini kan isinya habatus sauda dan zaitun. Ya, habatus sauda ini penting untuk difahami cara kerjanya dulu. Itu bekerjanya di luar pankreas. Tadi kan pankreas memproduksi insulin. Kalau sudah tinggi, jangan dipaksa kerja mati-matian. Justru gulanya diturunin, tapi jangan pankreasnya yang disuruh kerja mati-matian sampai akhirnya pankreasnya mati. Nah, jadi habatus sauda itu kerjanya bukan di pankreas. Jadi istilah dalam penelitian nanti ada jurnal-jurnalnya itu ya. Itu kadar glukosa diturunkan dengan ekstra pankreas. Maksudnya apa? Di luar pankreas, bukan dengan cara menaikkan insulin, ya, tapi memperbaiki sensitivitas reseptor insulin. Ya, reseptor insulinnya diperbaiki sensitivitasnya. Nah, selama bekerja habatus sauda ini, kalau bisa juga dibantu dengan kontrol makan glukosa atau sumber karbohidrat yang dikurangi, atau memilih karbohidrat yang banyak seratnya. Ya, kalau misalnya nggak bisa ngurangi ya banyak seratnya. Yang banyak seratnya itu contohnya apa? Daun-daunan. Ya, daun-daunan itu banyak seratnya. Jadi sumber karbohidrat yang banyak seratnya itu daun atau kalau bahasa kita itu sayur. Nah, cuma kadang-kadang antara sayur dengan buah itu kita suka campur aduk. Dan itu istilah-istilah itu kan seperti misalnya tomat itu sayur apa buah sih? Misalnya itu kadang-kadang membingungkan. Di kentang itu buah apa sayur apa umbi atau apa gitu kan, nah, yang kayak gitu. Tapi maksudnya saya nggak usah bilang sayur atau buah, tapi daun-daunan. Jadi ya bahasa kita sayur, tapi kalau saya bilang sayur nanti akhirnya lari kemana-mana yang sebenarnya itu buah gitu kan. Nah kemudian dibantu juga dengan minum habatus sauda, ya, dengan habatus sauda itu bisa menekan stres. Ya, karena kemarin yang ngikutin webinar yang kemarin gitu ya tentang manfaat habatus sauda dan zaitun itu salah satunya menekan depresi. Jadi menekan stres. Menekan stres ini akhirnya menekan kortisol. Menekan kortisol mengurangi produksi gula di liver. Nah, ini penting gitu ya. Terus habatus sauda ini
ya memiliki kemampuan juga yang lainnya gitu ya, itu menekan komplikasi seperti hipertensi dan sebagainya bisa ditangani gitu ya. Kemudian juga memperbaiki aliran darah gitu ya. Kemudian juga hal-hal yang lain yang nantinya akan membantu bagaimana tidak hanya sekedar diabetesnya tapi juga komplikasinya tertangani. Nah, kemudian kalau untuk zaitun menyokong perbaikan dengan apa? Satu, menyediakan energi cepat. Ya, kenapa? Karena dalam zaitun itu ada kandungan, walaupun jumlahnya gitu ya, itu juga lumayan tinggi ya, MCT. MCT medium chain triglyceride. Ya, jadi triglyceride itu minyak gitu ya. Tapi yang rantainya itu medium. Itu rantai medium itu rantai yang mudah diputus sehingga energinya cepat. Jadi menyediakan energi yang cepat ya, sebagaimana kalau orang tuh minum gula. Kalau kita minum gula itu kan begitu diminum gula itu langsung diserap oleh tubuh terus badan jadi seger. Nah, zaitun itu ketika kita minum ya minyaknya ya itu juga akan memberikan energi yang cepat, yang instan ya sehingga tidak lemes, kemudian lebih berstamina. Nah, pada penderita diabetes, kenapa lemes? Apakah nggak ada sumber energi? Ada. Sumber energinya apa? Gula. Karena tubuh kita itu memiliki dua sumber energi, yakni gula dan lemak atau minyak. Ya. Nah, gula dalam penderita diabetes tidak bisa diolah. Ya, kenapa? Ya karena tubuhnya gagal ya mengolah gula. Akhirnya gulanya tinggi, nggak kepake. Nah, tubuh bingung. Tubuh bingung, waduh saya nggak dapat energi. Maka dia akan mengakses lemak. Nah, kalau kita minum zaitun, wah senang sekali tubuh kita. Alhamdulillah ada sumber energi alternatif masuk. Ya, ini minyak-minyak. Termasuk minyak apa tuh? Kemarin kita juga sudah bahas ya kandungan karbohidratnya berapa dan sebagainya. Maksudnya juga ada kandungan minyak yang bisa dipakai sebagai sumber energi. Nah, kemudian membantu pasien tetap bugar walau mengurangi karbohidrat. Kenapa? Karena banyak orang susah sekali mengurangi karbohidrat. Karbohidrat itu efeknya nyandu, ya, nyandu. Jadi akhirnya ada efek adiktifnya. Adiktif itu kecanduan, ya, kecanduan gula. Makanya jangan dikira mudah ninggalin itu, ngurangin dikit aja susah sekali gitu ya. Kemudian membantu tadi melepas kecanduan karbohidrat. Itu fungsi zaitun. Ini dengan minum habas bisa, nanti dosisnya bisa dari sejak pagi 3. Kalau misalnya butuh yang agak bugar banget, pagi 4, ya, sore 4, nggak apa-apa. Karena semakin dosisnya tinggi, semakin memiliki cadangan energi yang juga tinggi. Nah, sehingga memang ini disarankan sekali bisa dikonsumsi harian. Nah, kenapa kita menekankan pengobatan herbal ini agar tidak menaikkan insulin? Karena efek insulin tinggi itu coba ini saya kasih ilustrasi. Ini dangers of hyperinsulinemia. Wah, ini dari sejak atas neuro tuh ngerusak otak nih. Ya, insulin kalau terlalu tinggi ya, apalagi tambah obat peninggi insulin lagi, itu bisa terkena Alzheimer, jadi pikun. Ya, terus neuropati perifer ini dari saraf ini ya. Ya, neuropati perifer itu kayak yang kesemutan dan sebagainya itu efek dari insulin tinggi. Penderita diabetes biasanya kesemutan menginjak puntung rokok aja kadang-kadang nggak terasa. Retinopati, saraf di mata, akhirnya bisa buta gitu ya. Parkinson disease yang gemeteran itu, autisme ya. Kemudian ke lambung. Ya, ke lambung itu bisa menyebabkan hipertrigliseridemia. Jadi trigliseridnya itu tinggi. Ya, trigliserid itu gaji tapi di dalam darah. Ya. Kemudian nol alkoholik fatty liver. Fatty liver itu perlemakan hati. Insulin terlalu tinggi, ya, resisten, itu bisa bikin fatty liver, hatinya berlemak. Ya, kemudian ulcerative colitis itu koreng di pencernaan. Ini gula tuh jahat banget itu. Ya, karena dengan gula insulin tinggi, ya itu kejahatan gula plus insulin tadi itu kemana-mana aja. Termasuk ke endokrin gitu ya. Jadi fatty liver, obesity, kegemukan, ya PCOS itu kista. Ya, itu karena gula juga. Gitu ya. Cancer. Nah, cancer itu juga dipacu oleh karena makanan kesukaan kanker itu adalah gula. Baik kanker payudara, ovarium, kanker kolon, dan sebagainya. Nah, yang nanti kita akan bahas itu urologi, nefropati, rusak nefron atau ginjal, yang akhirnya kadang-kadang penderita diabetes itu akhirnya cuci darah, dan erectile dysfunction, disfungsi ereksi. Kenapa? Karena, maaf ini agak sedikit bahas organ reproduksi gitu ya. Ketika sudah diabetesnya tinggi, saraf dan pembuluh darah itu rusak.
Nah, nanti gangguan yang lain kayak aterosklerosis, ke jantung, ke koroner itu sudah pasti itu kemana-mana. Memang gula ini efeknya kemana-mana. Padahal sebenarnya kuncinya gampang. Jangan lagi makan karbohidrat sebenarnya. Cuma susah. Kita ini memang sudah kecanduan karbohidrat. Nah, terus ditambah lagi jarang olahraga dan kurang jaga makan. Karena dari pagi sampai malam tadi itu ngunyah terus. Disuruh puasa susah. Karena memang efek gula tinggi itu memicu lapar yang hebat. Ya, gula darah tinggi, insulin tinggi itu memicu lapar yang hebat. Lapar yang bukan karena butuh makan, ya. Lapar yang bukan karena butuh makan, tapi merasa ingin makan. Nah, keinginan makan dan butuh makan tuh beda. Ya, beda. Nah, kita itu kadang susah membedakan antara ingin makan dan butuh makan. Kenapa olahraga itu penting, gitu ya? Karena olahraga, terutama olahraga yang kita anjurkan bukan olahraga kardio. Olahraga kardio itu lari, jogging, ya, sepeda. Enggak, olahraga yang kita anjurkan itu adalah olahraga workout. Workout itu adalah olahraga yang membesarkan massa otot. Jadi kayak angkat barbel. Kadang-kadang kalau nggak perlu alat ya nggak apa-apa, push up, sit up, ya kemudian squat jam, apa gitu-gitu, itu akan membesarkan otot. Nah, membesarkan otot itu akan menambah kapasitas tubuh kita itu untuk menyimpan gula. Kalau ototnya bertambah besar, untuk bisa menyimpan gula itu banyak. Jadi gulanya tidak disimpan di pembuluh darah, tapi bisa disimpan di otot. Karena otot kita itu juga gudang gula. Nah, pada penderita diabetes itu gulanya tinggi gara-gara ototnya nggak pernah dipakai. Walaupun lengannya gede, tapi gede lemak. Kita sama lengannya Kang Aderai gitu. Itu lengan gede itu isinya otot semua. Bisa nyimpen gula lebih banyak. Tapi kalau yang obes, lengan gede itu karena lemak. Jadi nggak bisa nyimpen gula. Nah, kemudian konsumsi herbal yang meredakan depresi tadi, habatus sauda dan zaitun dibantu dengan lifestyle juga. Makanya antara lifestyle dan herbal itu harus seiring dan sejalan. Nah, demikian sedikit tentang diabetes, kemudian juga komplikasinya gitu ya, dan cara penanganannya tadi. Lifestyle harus diperbaiki gitu ya. Lifestyle perbaiki itu semuanya, tidurnya, olahraganya. Olahraga atau tidurnya kurang juga malah tambah stres. Jadi olahraga siang bagus gitu ya, malamnya tidurnya juga harus bagus ya, sebagaimana tadi sudah dibahas. Olahraga intens siang hari dan tidur cukup di malam hari, karena tidur yang cukup di malam hari itu akan membuat kita itu betah lapar ya. Jadi bapak-bapak ibu-ibu yang kurang tidur itu ada dua hormon yang akan berubah. Pertama, hormon yang namanya leptin. Hormon leptin itu hormon kenyang. Begitu kurang tidur, leptinnya turun. Jadi perasaannya lapar terus. Kemudian ada hormon grelin naik. Grelin itu hormon rakus, hormon craving. Makanya kalau malamnya begadang, tidur kurang dari 6 jam, paginya itu mesti susah puasa. Ya, mesti laparnya hebat, dan kalau makan susah kenyang. Karena hormon leptinnya turun, hormon grelinnya naik. Itu gara-gara tidur. Jadi kalau tidurnya bagus, ya otomatis kendali makanan kita itu juga akan bagus. Nah, itu hal-hal yang bisa menjadi tips agar nantinya kita bisa setidaknya ngontrol makanan kita. Karena kalau cuma kontrol, 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 ya itu omongan gampang. Pelaksanaannya susah, gitu ya. Makanya kita saya kasih tipsnya. Demikian, barangkali kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, baik, ini ada pertanyaan nih, Dok. Assalamualaikum, anak saya mengalami obesitas dan ada fatty liver. Baiknya mengkonsumsi apa ya, Dok? Ya, fatty liver tadi kan juga bagian dari efek samping atau komplikasi diabetes. Tapi sebenarnya tanpa diabetes, fatty liver itu juga bisa terjadi. Ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah non-alcoholic fatty liver atau NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Yang kedua adalah alcoholic fatty liver disease. Saya yakin ini Bu bukan yang termasuk alkoholik ya. Kalau alkoholik itu pecandu alkohol, akhirnya livernya kena perlemakan. Tapi yang non-alkoholik itu penyebabnya juga pertama kelebihan ekses penyimpanan trigliserid. Jadi kalau kita makan banyak gula, ketika tidak dipakai untuk aktivitas, gula itu kan disimpan. Nah, disimpannya gula itu tidak dalam bentuk gula, tapi diubah menjadi gajih. Gajih atau trigliserid. Nah, gajih itu akan ditaruh di bawah kulit. Nah, ketika storage di bawah kulit itu penuh, ya, karena sudah obes, storage-nya, gudangnya udah penuh, tubuh kan nyari tempat lain. Akhirnya ditaruh di visceral. Visceral itu di rongga tubuh, bukan lagi di bawah kulit, tapi di rongga tubuh.
Bisa jadi di dekat jantung, jantungnya akhirnya banyak gajihnya. Bisa jadi di perut, akhirnya perutnya buncit gitu ya. Tapi gajih isinya, bukan cairan. Terus disempat juga di liver. Nah, jadi itu ekses. Yang kedua, ada orang tidak obesitas tapi fatty liver juga. Itu gara-gara apa? Dia penyuka buah. Ya, buah itu ada gula sederhana atau karbohidrat yang namanya fruktosa atau gula buah. Ya, gula buah fruktosa itu hanya bisa dicerna oleh liver dengan hormon yang namanya fruktokinase. Kalau kita makan buah, tidak akan menaikkan insulin. Ya, jadi terus tidak langsung gula darahnya tinggi, enggak. Kenapa? Karena yang nangani fruktosa atau gula buah itu adalah fruktokinase. Prosesnya terjadi di liver. Nah, ketika kita habis makan buah banyak, manis-manis buah dan sebagainya, gitu kan kayak bilang tidak bikin gemuk. Oke, itu betul. Karena lemaknya tidak bisa disimpan di bawah kulit. Ketika kita makan buah banyak, gula yang namanya fruktosa itu tidak bisa dikirim di bawah kulit untuk disimpan. Kalau makan nasi, terus kita nggak olahraga, lemaknya disimpan di bawah kulit. Tapi kalau makan buah, terus tidak banyak gerak, mager, lemaknya itu hanya bisa disimpan di liver. Ya, jadi makan buah pun apakah menyehatkan? Tergantung bagaimana kita menyikapi setelah makan. Kalau setelah makan buah, nonton TV, diam aja makan klengkeng habis sekilo, habis itu anggur, habis itu makan apa lagi, itu semuanya fruktosa tinggi itu, manis-manis itu. Itu tidak akan disimpan di bawah kulit, jadi ya langsing-langsing aja, tapi livernya numpuk lemak. Nah, jadi saya nggak tahu ini obesitasnya terkait yang mana, apakah penyuka buah, apalagi kalau sudah obes penyuka buah juga, wah itu makin fatty livernya tinggi. Nah, cara ngobatinya gimana? Pertama, tadi kan habatus sauda tuh, habat zaitun, diarahkan energinya itu jangan lagi ke fruktosa, jadi akhirnya ke minyak-minyak gitu kan. Atau makanannya beralih kepada protein dan lemak, energinya di switch kepada lemak. Jadi bukan kepada glukosa lagi. Sehingga dengan cara itu, ketika tubuh kenal lemak sebagai energinya, maka lemak di tubuh kita yang numpuk, yang obes tadi itu, lemaknya akan digerogoti oleh tubuh kita untuk dipakai sebagai energi. Ya, jadi ini bukan masalah berarti harus puasa, harus ini keseimbangan antara debit dan kredit. Nanti ada saldo gitu ya, kan kadang terapi diet itu kan suka ngitungnya caranya gitu. Jadi kalau yang masuk 100 ya olahraga paling enggak 200 biar defisit sehingga badan kurus. Wah itu berat ya, karena mesti yang jalani terbiasa makan banyak itu disuruh ngurangi makan itu akan berat, apalagi sudah obes. Maka kalau misalnya pengen makan banyak, tetap makan banyak tapi bisa kurus, gampang. Caranya apa? Hindari karbohidrat saja. Makan misalnya tadi saya bilang ayam satu, ya tiap kali makan gitu, dua atau tiga kali, dua kali lah misalnya siang sore aja, tapi ayam satu jadi dua ekor ayam sehari, nggak ada karbohidratnya, maka tubuh akan mengakses lemak. Ya, tubuh akan mengakses lemak sehingga lemak yang ada di dalam tubuh, ya gaji-gaji yang di bawah kulit, yang ada di liver itu akan diambili semua oleh tubuh untuk sumber energi, karena tubuh tidak bisa mencari gula untuk energi karena tidak kita makan. Ya, ketika tubuh gagal mencari gula, mesti dia mencarinya lemak atau minyak. Nah, kita sediain dari tadi minyak habatus sauda, minyak zaitun. Terus tubuh kita sendiri. Ketika tubuh kita kenal dengan sumber energi dari lemak, kurusnya cepat. Sebulan aja itu saya jamin 3-5 kilo turun tuh selama tidak konsumsi karbohidrat gitu kan. Tapi kalau masih kenal nasi, tubuh akan ngejar nasi, ngejar karbohidrat gitu kan. Walaupun cuma sesendok, 2 sendok itu akan dikejar ya, sehingga lemak itu tidak pernah diakses. Tubuh kita tuh ada yang namanya Renal cycle. Renal cycle itu apa? Ketika tubuh dimasuki karbohidrat, maka dia tidak akan mengakses lemak. Jadi orang gemuk selama mengkonsumsi karbohidrat, lemaknya tidak akan dipakai oleh tubuh untuk energi. Tapi begitu kita stop karbohidrat, maka walaupun kita makan banyak, ya tadi saya bilang 2 ekor, 3 ekor ayam sehari, selama tidak konsumsi karbohidrat, maka lemak kita akan dipakai oleh tubuh. Kurus gitu ya. Makanya herannya tadi bisa batu sauda dengan zaitun gitu ya. Tapi
menu makanannya walaupun masih makan banyak, usahakan tidak ada karbohidratnya. Dan ini yang berat gitu ya, karena merubah habit itu memang susah. Gitu. Demikian. Penggunaan habatus sauda apakah bisa menyembuhkan atau hanya mengontrol kadar gula dalam tubuh, Dok? Kalau untuk diabetesnya itu dengan habatus sauda dan zaitun, yang tadi disebutkan habas tadi itu, habas itu habatus sauda dan zaitun. Itu untuk diabetesnya. Dan itu langsung ke sumber, ke penyebab. Ya, tadi sudah kita jelaskan kan di presentasi, ini arahnya tadi tidak ke insulin, tidak. Tapi dia mengurangi produksi gula di liver, kemudian menekan gula di luar pankreas. Tadi sudah kita sampaikan. Jadi dia tidak hanya sekedar nurunin, tapi ke penyebabnya juga. Selama tadi dia nurunin, tapi terus diizinkan masuk lebih banyak, ya itu sekali lagi, jangan pompa ban bocor. Ada pertanyaan, Dok, dari Ibu Elianti. Ibunya sudah usia lansia, kemudian dikasih herbal karena tensi dan gula darahnya tidak teratur. Bulan ini Ya, naik, bulan depan turun lagi, dan apalagi kalau ibu saya lagi banyak pikiran, tensinya itu ya. langsung naik. Nah, jadi supaya tetap stabil itu harus seperti apa, Dok? Tadi gula darah dan hipertensi ya, artinya diabetesnya sudah berkomplikasi kepada hipertensi. Memang begini, selama ini ketika seseorang itu hipertensinya tinggi, itu selalu yang disalahkan tuh garam. Ya, karena garam itu memang mengandung natrium yang menyebabkan pompa jantung naik, akhirnya tekanan darahnya tinggi. Padahal sebenarnya garam itu mudah buangnya, ya lewat urin itu gampang buangnya. Lewat keringat, ya makanya kan keringat ya agak mungkin ada yang pernah ini kan netes keringat dari apa itu asin gitu ya, tipis juga asin gitu ya. Itu karena buang garam itu mudah. Yang paling susah itu buang gula. Nah, tapi pada penderita diabetes, buang garam itu juga susah. Kenapa? Karena ketika gulanya tinggi, garam itu walaupun dibatasi, itu susah dibuang karena terjadi tarikan oleh kadar gulanya. Jadi gula tinggi itu menyebabkan garam susah dibuang. Karena garam susah dibuang, akhirnya tekanan darah itu mesti naik. Jadi biang kerok kenapa tensi naik pada diabetes itu gulanya. Jadi kalau membatasi garam, ya memang itu upaya. Tapi kalaupun tidak membatasi pun, gitu ya, atau sudah membatasi, tetap garam itu tidak bisa dibuang secara sempurna karena diikat oleh gula. Nah, makanya dalam hal ini kontrol gula itu paling penting. Jadi yang perlu dilakukan, betul konsumsi herbal, insya Allah, gitu kan, itu bisa langsung ke sebab tadi itu. Tapi sekali lagi harus dibantu dengan upaya ikhtiar bagaimana makanan-makanan yang tadi masih dikonsumsi berupa karbohidrat, pilih karbohidrat yang seratnya itu tinggi. Ya, seratnya itu tinggi. Sebagian yang tetap tidak bisa meninggalkan karbohidrat, misalnya pilih gandum yang seratnya itu keras gitu ya, artinya yang seratnya tinggi, yang kayak oat dan sebagainya. Walaupun itu juga kalau oatnya banyak ya tetap gulanya naik tinggi juga, gitu kan. Atau mulai menggunakan makanan-makanan yang karbohidratnya rendah. Contoh misalnya sekarang itu sudah mulai terkenal ubi porang. Ubi porang ditambah konjek sehingga ada beras ya beras-beras perporang dan lain sebagainya yang bisa dilihat tuh komposisi karbohidratnya rendah. Itu bisa menjadi pengganti nasi sehingga akhirnya dengan cara itu herbal jalan dengan tugasnya tapi juga apa yang kita asup tidak menyebabkan gula darah kita naik. Nah, kalau sudah gulanya bagus, pembuangan garamnya bagus, insya Allah diabetes plus hipertensi itu akan stabil. Bahkan kalau itu terjaga lama, pankreas yang tadinya sudah setengah mati, tadi itu sudah mati-matian, itu pun bisa menjadi bagus lagi. Ya, produksi insulinnya tidak harus disuntik dari luar dan sebagainya itu bisa dengan catatan kadar gulanya itu normal dalam jangka waktu yang lama. Bahkan apakah diabetes bisa disembuhkan? Bisa. Karena kriteria-kriteria diabetes itu secara umum kan kadar gula darah di atas 200, HbA1c di atas 7 atau 8 tadi itu. Ketika HbA1c-nya sudah di bawah 6 misalnya, kadar gulanya sudah di bawah 100 terus, ya itu namanya sudah sembuh. Ya, dan apalagi ketika makan nasi, gula, dan sebagainya lagi naiknya juga tidak terlalu tinggi, itu berarti pankreasnya sudah pulih. Nah, itu sebenarnya bisa dilakukan. Tapi dengan cara tadi itu, meremajakan pankreas itu jangan dikasih beban dulu. Ya, kalau masih dikasih beban lagi, malah dikasih obat yang memproduksi pankreas tinggi dan sebagainya.
ya tadi pankreasnya malah makin lama makin tidak berkualitas dan malah mati. Ya, jadi beri kesempatan untuk recovery, beri kesempatan untuk membaik dulu, baru kemudian nanti baru dikasih beban lagi. Ya. Nah, termasuk ini yang mumpung bulan Dzulhijjah juga ya puasa, itu mengistirahatkan pankreas. Ramadan, pankreasnya seneng banget tuh, happy tuh, walaupun mungkin kitanya lemes. Ya, satu-satunya yang berteriak nggak suka puasa itu kan lidah kita sama perut kita. Tapi organ yang lain tuh happy banget kalau kita itu puasa. Karena banyak diistirahatkan dan banyak melakukan recovery. So, itu jawaban untuk tadi ya diabetes sama hipertensi itu bisa dipulihkan kok. Ini saya langsung testimoni ya karena bukan ini karena jualan bukan saya testimoni saya langsung. Saya 3 tahun yang lalu atau mungkin 4 tahun yang lalu tensi saya ya itu kalau tidak minum obat itu 230 ya bawahnya itu 120 kalau nggak minum obat ya 230 bawah 120 itu kan udah ngeri. Gula saya 400-an, kolesterol dan sebagainya itu bahkan di atas 400. Tapi kemudian saya cuma menghindari satu komponen makanan makronutrisi, ya ini karbohidrat. Ini makanan cuma protein sama lemak, itu semuanya pulih tanpa obat. Hanya herbalnya habatus sauda tetap saya minum, zaitun tetap saya minum. Sampai sekarang. Ya, obat-obat kimia dulu kalau minum, obat diabetes aja bisa 3, obat kolesterol 2, ya obat hipertensi itu bisa 3. Itu 8 paling nggak. Asam urat biasanya nyusul, karena asam urat itu terkait juga dengan gula. Ya, jadi sehari itu paling enggak 8 sampai 10 tablet saya minum karena saya tahu obat, karena saya dokter. Ya, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Yang menyelesaikan masalah itu ya tindakan alami kita sehari-hari. Kita jaga makan kita. Kalau bisa ada puasanya juga, tidurnya cukup, herbalnya hajar. Kepala batu sauda tibu nabawi hajar udah itu wah, itu juga solusi yang alami. Demikian. Baik, Dok. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir akan kita bacakan juga. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dok, salam. suami terkena diabetes sudah 14 tahun. Saat ini obatnya masih diminum untuk medisnya. Kemudian, kalau pakai herbal, apakah untuk obat kimianya dihentikan, Dok? Sebenarnya herbal dan obat kimia itu masih bisa berdampingan, ya. Kalau efeknya itu potensiasi itu saling mendukung, itu baiknya ada yang dikurangi dosisnya. Contohnya herbal bisa bekerja sebagai penurun gula, tapi juga masih minum obat gula. Obat gulanya tolong dikurangi, sehingga tidak potensiasi yang menyebabkan hipo. Hipo itu ngedrop. Ya kalau ngedrop ya itu juga nggak sehat. Takutnya nanti gemeteran, keringetan, jantung berdebar. Itu untuk ciri-ciri hipo pada penderita diabetes. Jadi sifatnya kita bukan mensubstitusi, bisa kombinasi kok. Suplementasi itu sifatnya melengkapi. Hanya dalam rangka melengkapi itu kita harus tahu apakah ini potensiasi. Kalau potensiasi itu saling meningkatkan efek, ya baiknya salah satunya dikurangi. Gitu, diatur. Bukan misalnya, "Oh, udah obatnya tinggalkan gitu kan." Nah, itu kalau kayak gitu-gitu saya bukan tipe yang begitu karena itu juga dikasihkan oleh teman sejawat. Jadi saya nggak bisa mengatakan obatnya dihentikan, jangan gitu kan. Tapi kalau misalnya berubah lifestyle, misalnya berubah lifestyle ya, lifestyle itu maksudnya yang tadinya masih makan karbohidrat, terus saya sudah nggak makan karbohidrat, baiknya obat dihentikan. Artinya itu kalau merubah lifestyle. Karena kalau sudah nggak makan karbohidrat, ke obat gulanya diminum, pasti ngedrop. Karena tidak ada lagi gula yang masuk ke dalam tubuh. Itu. Tapi kalau masih, enggak dok, ini masih makan nasi, masih makan ubi, nah, minumnya juga masih gula pasir dan lain sebagainya, ya mau nggak mau obat gitu ya. Makanya itu pilihan. Nah, kalau mau tuntas, memang lifestyle-nya berubah. Tapi kalau belum mau berubah, ya mau nggak mau obat. Nah, semua jalurnya sudah saya paparkan tadi. Kalau obat itu arahnya nanti makin lama kalau terus tidak selesai, mesti akan jatuhnya ke insulin ujung-ujungnya. Tapi kalau bisa nahan diri, apalagi bisa puasa intermittent gitu ya, pagi itu nggak sarapan, siangnya konsumsinya protein lemak atau glukosanya cuma dikit gitu ya. Nah, itu insya Allah tidak perlu obat pun oke-oke saja. Gitu. Jadi kita memperbaiki lifestyle dan hanya herbal. Herbal itu kita fungsikan sebagai makanan sebenarnya, bukan sebagai obat. Walaupun efeknya seperti obat. Makanya dikombinasi oke, tapi jangan ditinggalkan karena di sini saya tidak punya wewenang untuk menghentikan terus dilakukan oleh dokter. Demikian.